Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pagi hari ini kita akan belajar tentang computational thinking. Oke, untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama kalian mengenal dan memahami konsep berpikir komputasional. Dan yang kedua adalah memahami dan pendekatan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam menganalisa dan mencari solusi. Tujuan yang ketiga adalah membuat dan menerapkan perencanaan evaluasi pada solusi yang diajukan. Ada pertanyaan, Cah? Oke. Ada yang tahu apa itu computational thinking, Cah? Lanjutkan ya, Cah. Apa sih pengertian dari berpikir komputasi? Berpikir komputasi merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dalam pengembangan aplikasi komputer. Computational thinking itu bisa melalui decomposing, abstraction, pattern recognition, algoritma. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah, misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF. Bangun ACEF adalah persegi panjang. Maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini. Ya, kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi 8 dikali 3 adalah 24. Jadi luas bangun ACEF adalah
ke-24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di semester 1, yaitu tentang flowchart. Pada semester 1, kita telah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Pecahkan suatu permasalahan secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah memungkinkan solusi otomatis. Dasar pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang, membuat kita terbiasa berpikir secara kritis. Karakteristik berpikir komputasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Langkah penting selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat sudah sesuai dengan permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa, di antaranya apakah mudah dimengerti sehingga orang lain yang membaca tidak akan salah mengerti, dan sudah didekomposisi dengan benar sehingga semua masalah sudah dimengerti dengan jelas. Yang kedua, apakah sudah lengkap sehingga semua aspek permasalahan sudah diselesaikan. Selanjutnya, apakah efisien sehingga permasalahan diselesaikan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Yang terakhir, apakah memenuhi semua kriteria desain yang sudah ditentukan. Selanjutnya, contoh hasil evaluasi. Yang pertama, solusi tidak didekomposisi dengan benar. Artinya, pada proses dekomposisi kita tidak melakukannya dengan benar. Kedua, solusi tidak lengkap. Artinya, ada bagian permasalahan yang belum diselesaikan. Yang ketiga, solusi tidak efisien. Hal ini berarti ketika solusi dijalankan, maka penggunaan sumber daya seperti penggunaan sumber daya manusia, dana, waktu, peralatan, dan bahan-bahan tidak dilakukan dengan efisien. Yang terakhir, solusi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Artinya, hasil dari solusi yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada awalnya. Ada pertanyaan, Cah? Kalau tidak ada, silakan tugas kalian mengerjakan uji pemahaman yang ada pada buku paket halaman 210, kemudian difoto kirim ke link yang sudah disediakan. Ulastri akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.